Kemudian, mata Cheng tertuju pada sebuah pemandangan yang luar biasa. Di tengah kekacauan, terlihat beberapa sosok pria tinggi mengenakan pakaian putih. Gerakan mereka serupa dengan polisi yang mengatur lalu lintas, berdiri tegak di berbagai sudut depan Masjid Agung. Dan sungguh aneh, air sepertinya mengikuti perintah mereka, membelah diri beberapa meter di depan masjid, dan mengalir membagi jalur di kanan dan kiri bangunan suci tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang pria keturunan Cina yang melihat malaikat melindungi masjid saat tsunami. Kita masuk ke kisahnya. Inilah cerita mengenai Muhammad Cheng, seorang yang menemukan jalan ke dalam Islam pada tahun 2005 setelah melalui detik-detik menyelamatkan diri dari bencana tsunami yang menghantam. Sebagai keturunan Cina, Cheng dan keluarganya telah menganggap Aceh sebagai rumah mereka selama 3 generasi. Mereka datang ke wilayah ini dari daratan Cina sebagai pedagang, menemukan tempat yang islami di Asia Tenggara untuk berdagang. Di Aceh, mereka disambut dengan baik oleh pemerintah yang adil, dan masyarakat yang ramah, tidak pernah merasa terganggu. Keluarga Cheng memelihara tradisi kuno Cina, dengan memuliakan dan menghormati leluhur mereka, suatu kebiasaan yang juga diikuti oleh Cheng sendiri. Setiap harinya, sebelum membuka toko, Cheng selalu memberikan persembahan kepada altar nenek moyangnya, mempertahankan tradisi tersebut di tengah-tengah kesibukan bisnisnya. Tokonya terletak sangat dekat dengan Masjid Agung Banda Aceh, sehingga dia rutin mendengar panggilan adzan untuk sholat. Meskipun demikian, pada awalnya, tidak ada satupun pemikiran di benaknya untuk memeluk agama Islam. Semuanya berubah pada pagi tanggal 26 Desember 2004. Pagi itu, Cheng siap untuk membuka tokonya seperti biasa. Namun, suasana terasa aneh. Burung-burung berhenti berkicau, dan kucing yang biasanya menunggu di depan tokonya telah menghilang. Cheng merasakan keanehan ini, meskipun pada awalnya tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi, mendadak terdengar suara gemuruh dahsyat yang menggetarkan hati. Tanpa ragu, Cheng segera berlari keluar. Pasti gempa bumi, gumamnya dalam hati. Orang-orang lain juga mengalir keluar dari toko mereka, namun hanya sebentar sebelum kembali masuk. Tetapi, beberapa saat kemudian, suasana menjadi kacau balau. Orang-orang berteriak panik, "Air! Air laut datang!" Cheng merasa kebingungan. Meskipun memahami kata-kata itu, dia tidak mengerti maksudnya. Tanpa pikir panjang, ia kembali berlari keluar. Kepanikan merajalela, orang-orang berbondong-bondong menuju masjid sambil berteriak histeris. Cheng kemudian melihat air mulai mengalir membanjiri jalanan. Dengan cepat, ia berlari ke toko untuk mengambil dupa, ingin memohon perlindungan kepada leluhurnya. Namun, arus laut terus menggulung ke arah masjid. Rasa takut melanda, Cheng bergegas ke atas. Dari balkon kecil, dia menyaksikan kekuatan dahsyat tsunami semakin mendekat, air semakin meluas. Kemudian, mata Cheng tertuju pada sebuah pemandangan yang luar biasa. Di tengah kekacauan, terlihat beberapa sosok pria tinggi mengenakan pakaian putih. Gerakan mereka serupa dengan polisi yang mengatur lalu lintas, berdiri tegak di berbagai sudut depan Masjid Agung. Dan sungguh aneh, air sepertinya mengikuti perintah mereka, membelah diri beberapa meter di depan masjid, dan mengalir membagi jalur di kanan dan kiri bangunan suci tersebut. Meskipun air dari laut terus datang dengan semakin banyak, arusnya tetap terkonsentrasi menuju kota dan masjid. Sementara banyak yang berlari untuk menyelamatkan diri mereka, para pria berpakaian putih itu tetap tegar di tempat, tanpa tergoyahkan oleh ketakutan. Di tengah kepanikan dan kekacauan, beberapa orang tak berdaya terseret arus, namun Cheng hanya bisa menyaksikan semua itu dari balkonnya. Air terus mengalir, tapi anehnya, tidak sejengkal pun masuk ke dalam masjid. Seolah-olah, masjid itu dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba, keajaiban terjadi. Lebih banyak lagi pria berpakaian putih muncul, dan dengan luar biasa, mereka mulai mengangkat masjid itu sendiri. Iya, Anda tidak salah dengar, mereka mengangkat seluruh bangunan masjid dari tanah, sementara air menerjang di bawahnya.
Saya tidak bisa percaya apa yang saya lihat, ucap Cheng dengan gemetar. Saya melihatnya sendiri. Ini adalah kekuatan Tuhan yang melindungi masjid ini, tambahnya dengan penuh keyakinan. Beberapa minggu setelah kejadian mengerikan ini, Cheng merasa terpanggil untuk berbagi pengalamannya dengan penjaga toko muslim di sebelahnya. Dengan ragu-ragu, dia menerima saran untuk bertemu dengan imam masjid. Langkahku menuju masjid penuh dengan keraguan, ucap Cheng. Inilah kali pertama dalam hidupnya Cheng menginjakkan kaki di dalam kompleks masjid, meskipun ia telah tinggal di sebelahnya sepanjang hidupnya. Imam yang mengenalinya dari jauh, keluar untuk menyambutnya dengan penuh sopan. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Paman? Sapa imam dengan ramah. Saya butuh berbicara dengan Anda, jawab Cheng. Duduk bersama, Cheng menceritakan segala detail kisahnya. Diam-diam, air mata berlinang dari matanya. Ketika Cheng selesai berbicara, mereka saling berpelukan. Pelukan itu, sepotong kehangatan alami yang dibagikan oleh orang-orang yang telah merasakan kepedihan serupa. Imam masjid berkata, Paman, yang Anda lihat adalah malaikat Tuhan, yang menjalankan perintahnya. Tuhan ingin melindungi masjid ini dari kehancuran tsunami yang melanda. Mungkin Tuhan ingin memberikan petunjuk kepada Anda, membawa Anda lebih dekat kepadanya, karena Dia mencintai Anda. Dia melihat Anda sebagai orang yang baik, dan Dia ingin memberikan kebahagiaan kepada Anda di dunia ini serta di akhirat. Apakah Paman ingin memeluk Islam? Pertanyaan imam itu membuat Cheng terkejut dan bingung. Sebagai seorang Cina, bagaimana mungkin ia memeluk Islam? Dia memiliki tradisi, ritual, dan keyakinannya sendiri. Cheng mengucapkan terima kasih pada imam, dan meninggalkan masjid. Kembali ke tokonya, Cheng menutup pintu dan hanya duduk diam di sudut. Di pikirannya, adegan-adegan saat tsunami melanda terus berputar. Pria-pria berpakaian putih, mengendalikan arus air, mengangkat masjid. Malaikat Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh imam, menjalankan tugasnya. Dan saya diberi kesempatan untuk menyaksikannya, ucap Cheng. Selama 2 hari berikutnya, Cheng tidak membuka tokonya. Dia hanya duduk di sana, merenung dalam diam. Pada hari ketiga, seseorang mengetuk pintu toko Cheng dengan keras. Terbukalah pintu, dan ternyata itu adalah imam masjid yang tengah mencari Cheng. Dia merasa khawatir karena melihat toko Cheng terkunci selama 3 hari berturut-turut, suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar kekhawatiran imam, Cheng pun tak lagi menutupi pikirannya. Saya pikir Anda benar, imam. Tanda itu jelas. Ini adalah panggilan besar bagi saya. Saya tak boleh lagi mengabaikannya. Bisakah Anda mengajari saya bagaimana menjadi seorang muslim? Tanyanya dengan tulus. Paman, itu sangat mudah, jawab imam dengan senyum ramahnya. Dengan penuh kesungguhan, Cheng mendengarkan ketika imam memperlihatkan selembar kertas, dengan kalimat yang harus diucapkannya. Saya melafalkan kalimat itu, dan tiba-tiba seakan cahaya terang memenuhi seluruh toko, ucap Cheng sambil teringat akan momen itu. Sejak hari itu, imam datang setiap hari untuk memberi pengajaran kepada Cheng tentang Islam. Dia mengajarinya cara berdoa, membaca Al-Quran, dan segala hal yang perlu diketahui seorang muslim. Dan sekarang, saya bisa melaksanakan sholat di Masjid Agung. Itu adalah pengalaman yang paling indah dalam hidup saya. Alhamdulillah, tambah Cheng dengan rasa syukur yang tulus. Dan itulah kisah dari seorang pria keturunan Cina, yang melihat malaikat menjaga masjid saat tsunami. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.